Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Christine Sulistiawati dengan NIM E1032201051. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu tentang konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis. Langsung saja kita masuk ke pengertian dan pergeseran nilai dalam teori pembangunan. Sebagaimana telah disebutkan di depan, pengertian pembangunan menimbulkan berbagai macam interpretasi. Bagi orang tertentu, terminologi tersebut merupakan mitos. Bagi segala kelatar belakangan bagi orang-orang lain, terminologi tersebut justru harus didefinisikan. Namun kiranya tidak terlalu sukar bagi kita untuk melacak pergeseran nilai yang terkandung di dalam konsep pembangunan tersebut. Baik, yang pertama ada aliran klasik dan indikator sosial, di mana masa-masa setelah Perang Dunia II ditandai dengan timbulnya kembali menjadi titik perhatian para negara wannabe pada abad XFIII dan awal abad XIX, yaitu persoalan bagaimana menjamin perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan tingkat kehidupan tersebut tercermin di dalam indikator ekonomi murni, yaitu kenaikan pendapatan nasional ataupun pendapatan per kapita secara nyata kumulatif. Yang kedua, ada aliran ekonomi politik neoklasik. Ketimpangan-ketimpangan baik yang berlingkup global maupun yang bersifat nasional ini mendorong para negarawan dan ilmuwan untuk memikirkan konsep pembangunan kapitalisme itu sendiri yang menyebabkan di negara-negara satelit dengan melalui eksplorasi siklus ekonomi dan negara sedikit satelit tersebut. Singkatnya, pendukung aliran politik ekonomi neoklasik berpendapatan bahwa proses negara per kapita yang berwujud antara lain di dalam berbagai macam ketimpangan. Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu aliran neokonon. Meskipun ekonomi masih jelas konsep mereka, namun ada perubahan fundamental di dalam cara memberikan makna pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jika dibanding dengan ide pendukung indikator, neokonomi ini mengesahkan bahwa ada 3 hal yang perlu dinyatakan tentang pembangunan suatu negara, yaitu apa yang telah terjadi dengan kemiskinan, apa yang terjadi dengan pengangguran, dan apa yang telah terjadi dengan ketimpangan. Dan yang keempat yaitu aliran pembangunan berwajah manusiawi. Aliran ekonomi politik neoklasik ini maupun aliran neokomi telah memberikan koreksi yang cukup fundamental terhadap konsep pembangunan ekonomi klasik. Ivan Illich mengemukakan konsep keseimbangan multidimensional dalam kehidupan manusia yang dapat menilai hubungan antara manusia dan alat yang dipakainya. Kita masuk yang kedua, yaitu makna pembangunan sebuah pembenturan nilai konsep dan strategi. Di sini berakhirnya proses undimensional manusia Indonesia sebagai makhluk perencanaan yang lebih rasional dan praktik yang berawal pada kurun waktu sesudah tahun 1965, membawa bangsa Indonesia kepada Allah tentang
alternatif baru. Pembangunan dinamika masyarakat, Indonesia sendiri ikut menentukan wujud dinamika pembangunan yang merupakan hasil pilihan dari antara range of analysis baru tersebut. Yang pertama, pengutamaan pertumbuhan dan dampaknya. Yang kedua, ketimpangan antar spesies dan antar kasta. Yang ketiga, penggeseran paradigma pembangunan. Dan yang A, pembaikan prioritas trilogi pembangunan. Yang B, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Yang C, pemusatan pembangunan. 1, desakan tanggung jawab. Sekian yang bab pertama. Saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke bab yang kedua. Baik, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu paradigma dalam pembangunan. Pada mulanya pembangunan negara sedang berkembang, diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau populer disebut dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Semula yang beranggapan yang membedakan antar negara maju dengan NSB adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan. Misalnya, melalui apa yang dikenal dengan dampak merembes ke bawah. Indikator berhasil atau tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional, yaitu GNP per kapita real, dalam arti tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dalam harga konstan. Setelah didefinisikan dengan indeks harga, harus lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk. Sepanjang tahun 1950-an, sementara pembangunan ekonomi diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pembangunan sebagai cabang ilmu ekonomi yang relatif baru memutuskan perhatian pada faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Tradisi pemikiran arus utama Eropa diterjemahkan lebih lanjut oleh model liberal. Baik, jadi sekian hasil review buku dari bab 1 dan bab 2 dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya undur diri. Sekian, terima kasih.